Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Buat kalian yang baru di channel ini, kenalin aku Dian. Dan buat kalian yang udah subscribe, selamat datang kembali. Nah, ini kebetulan aku lagi nggak di rumah. Aku ada sedikit keperluan di Bandung. Dan ini ada waktu, jadi aku pengen bikin video. Di video kali ini, aku pengen sharing tentang proses pembelajaran yang sedang aku lakukan. Jadi aku sedang belajar untuk hidup lebih bermakna dan lebih bahagia. Nah, sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Ini aku cuman pengen sharing pengalaman aja, bukan berarti dengan bikin video ini aku udah lebih bahagia atau udah lebih baik dari kalian semua, tapi aku hanya pengen sharing tentang proses pembelajaran yang sedang aku lakukan. Barangkali ini bisa bermanfaat juga untuk kalian. Nah, karena ini masih momen tahun baru, di sini aku pengen cerita tentang refleksi diri. Nah, apa sih refleksi diri itu? Jadi kalau yang aku ketahui, refleksi diri adalah suatu proses introspeksi diri yang dilakukan dengan merenungkan kembali atau melihat kembali hal-hal yang sudah terjadi beberapa bulan ke belakang misalnya. Nah, tujuannya bukan untuk menghakimi diri kita, tapi untuk menjadikan diri kita itu lebih baik lagi. Nah, yang biasa aku lakukan, aku melihat kembali selama beberapa bulan itu pengalaman apa saja sih yang udah terjadi. Kemudian kesan-pesannya itu seperti apa, kebiasaan apa yang ingin kita pertahankan atau kurangi. Kalau perlu, aku bikin evaluasi itu secara spesifik. Misalnya aja tentang hubungan keluarga atau tentang skill yang pengen aku evaluasi, atau tentang keuangan. Nah, itu bisa juga dilakukan secara berkala. Nah, apa sih manfaat kita melakukan refleksi diri? Yang pertama, tentu aja dengan refleksi diri, kita bisa lebih mengenal diri kita. Kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, maunya kita itu apa, sehingga ini bisa digunakan untuk mendevelop diri kita untuk lebih baik lagi. Dan kita tahu mana sih batasan kita ketika melakukan sesuatu. Nah, yang kedua adalah kita lebih mindful dalam menghadapi suatu kejadian atau suatu situasi. Nah, terkadang emosi kita menghadapi suatu kejadian atau suatu situasi itu udah terekam di otak. Jadi misal, kalau ada orang yang ngomongin kita di belakang, kita responnya marah. Atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Responnya adalah kecewa. Nah, respon-respon ini sebenarnya secara tidak langsung sudah terekam di otak kita. Tapi dengan refleksi diri, kita bisa memberikan jeda untuk kita berpikir respon apa sih yang sebenarnya kita keluarkan itu apakah tepat atau tidak. Nah, jadi di kemudian hari itu kita bisa lebih mindful lagi. Nah, dengan refleksi diri, kita akan punya banyak persepsi dalam menghadapi situasi. Dan secara nggak langsung kita jadi lebih bijak dalam menghadapi suatu kejadian. Jujur sih, ini aku pribadi belum begitu bisa menerapkannya, karena kadang aku masih emotionally reaktif ketika menghadapi suatu kejadian. Ya, tapi nggak ada salahnya kita sama-sama belajar. Yang ketiga, dengan refleksi diri, bisa meningkatkan social life. Kenapa? Karena dengan refleksi diri, kita tahu keadaan kita saat itu apakah sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita sedang nggak baik, kita bisa ngomong ke orang di sekitar kita bahwa maaf ya, aku lagi nggak baik-baik aja nih. Jadi ketika kita memberikan respon emosi yang berlebihan kepada mereka,
Mereka tahu respon marah yang kita berikan itu bukan semata-mata karena mereka, tapi karena memang kita lagi ada masalah misalnya. Dan kita bisa ngomong, nanti kalau aku udah baik atau aku akan segera menyelesaikannya, aku akan kasih tahu kalian. Nah, secara nggak langsung ini juga bisa meningkatkan social life. Nah, yang keempat, refleksi diri bisa membantu mengurai keruwetan yang ada di pikiran kita. Jadi secara nggak langsung bisa membantu membuat mental health kita menjadi lebih berkualitas. Pertanyaan selanjutnya, kapan sih kita membutuhkan refleksi diri? Kalau dari yang aku pelajari, refleksi diri itu bisa dilakukan ketika kita merasa sudah tidak nyaman dengan situasi yang sedang kita jalani. Contohnya, ketika kita bangun tidur atau setiap bangun tidur, bukannya kita merasa lebih segar, tetapi kita merasa ada sesuatu yang nggak enak atau nggak nyaman, tapi kita nggak tahu itu apa. Atau ketika ada emosi-emosi negatif dalam diri kita, karena emosi negatif itu kan kayak sampah yang harus dibuang secara berkala. Kalau enggak, dia bisa numpuk di dalam tubuh kita dan menjadikan kita itu toksik. Nah, cara buang emosinya bisa dengan refleksi diri atau journaling. Next, nanti kita bahas tentang journaling ini di video selanjutnya ya. Jadi kesimpulannya, refleksi diri bisa dilakukan kapan saja, gak harus nunggu awal tahun atau akhir tahun. Oke, segitu dulu video kali ini. Video singkat tentang bagaimana aku mencoba belajar untuk menjadi lebih baik. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. Bye.